Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sampai saat ini bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal untuk mengiringi sambil menunggu berbuka puasa. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa untuk mendapatkan derajat takwa, yaitu la'allakum tattaqun. Ini sangat berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya kita berpuasa untuk menggapai derajat takwa dengan niat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpanya kita tidak bisa mendapat derajat la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan suci Ramadan ini kita diuji. Apapun kita diuji, termasuk kesabaran kita. Sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar ketaatan kita kepada Allah. As-sabru 'ala tha'ah. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk menjalankan ibadah termasuk puasa, sholat, tarawih dan lain-lain sampai tadarus. Kita harus sabar karena kita yakin bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lihat pedagang pada sore hari menjajakan takjilnya, tetapi ketika tahun ini banyak sekali musim hujan sehingga jajanannya tidak habis. Itulah salah satu contoh ujian supaya kita sabar. Kita juga mayoritas petani karet yang pagi hari kita deres karet, ternyata setelah deres kita dikasih Allah berupa hujan, artinya kita juga diuji. Getah karet itu tidak bisa kita ambil karena kondisi hujan dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang ada keluarga yang sedang sakit, kena musibah, mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kita harus sabar. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal ma'siyah. Artinya kita sabar menahan diri kita supaya kita tidak melakukan perilaku yang buruk, perilaku maksiat atau yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mungkin biasanya tidak menjalankan sholat tepat waktu, kita harus menghindarinya supaya kita sholat tepat waktu. Atau kita diuji supaya kita tidak maksiat. Bapak-bapak mungkin kerja di ladang dengan panas terik dan lain sebagainya, kemudian dalam kondisi puasa melihat ada buah, ada mungkin di gubuk itu ada air, itu harus sabar supaya tidak batal puasanya. Maka dari itu, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita tempa diri kita, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat luar biasa untuk menempa diri kita menjadi lebih baik. Ada beberapa ulama
yang mengibaratkan puasa ini seperti puasanya ular. Puasa ular artinya ketika kita melihat hewan ular itu berpuasa, dia berganti kulit, tetapi ketika sudah berganti kulit tetaplah dia adalah seekor ular. Artinya kita sebagai umat Islam ada juga tipe orang yang berpuasa susah payah, menahan haus, menahan lapar, tetapi pada akhirnya tetap tidak mendatangkan manfaat di kehidupan yang akan datang. Artinya sama saja seperti sebelum dia puasa. Kemudian ada orang yang berpuasa seperti puasanya ulat. Ulat itu adalah hewan yang rakus, suka makan dedaunan, musuh para petani. Tetapi ketika dia berpuasa, dia berubah menjadi makhluk yang istimewa, berubah sifatnya, yaitu hewan kupu-kupu. Sebelumnya dia makan daun, makan makanan yang sampai merusak, tetapi setelah dia berubah, dia menjalankan puasa, dia berubah menjadi kupu-kupu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak, justru bagi sekitarnya tidak terganggu. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita belajar dari peristiwa tersebut supaya puasa kita lebih bermakna. Puasa kita bukan hanya saja menahan lapar dan haus, tetapi puasa kita yaitu menahan hawa nafsu kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita hampir selama setahun mungkin makan makanan yang kurang baik, tetapi ketika kita puasa, ibarat HP itu terestart, jadi tubuh kita menjadi lebih sehat lagi karena puasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.